Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari Senin dan Rabu yang lalu, untuk hari Rabu itu kan jadwalnya jam 7 ya. Dan saya kalau jam 7 datang ke kampus tuh terus terang aja memang sedikit agak ribet. Jadi nanti yang kita datang ke kampus hari yang jadwal Senin, nanti yang Rabu online dari rumah. Gitu ya. Tapi kalau yang mata kuliah lain terserah kalian sih atau terserah dosennya. Cuma karena jam 7 itu buat saya emang terlalu amat terburu-buru. Padahal kalau dulu waktu masih masa kuliah offline biasa ya bisa juga gitu. Tapi entah kenapa selama masa pandemi itu jiwa magernya makin membesar gitu. Ya, oke. Pada pertemuan lalu kita udah pelajari persamaan garis sampai kita udah mencoba beberapa soal. Maaf. Maaf ya teman-teman yang di Zoom, saya belum share screen. Nah, saya share yang screen aja. Bisa diikutin. Lihatnya kok dari CD aja. Nah, di beberapa pertemuan yang lalu atau hari Rabu yang lalu kita udah mencoba beberapa soal, dan karena kayaknya masih sedikit agak kesulitan, maka kita akan mencoba mengulangi lagi ya. Yang pertama, kemarin kita sudah mencoba persamaan garis ini. Sepertinya sih kemarin udah pada bisa, mudah-mudahan beneran udah bisa. Udah bisa ya, udah paham ya persamaan garis ini. Garisnya seperti apa? Ini yang Y sama dengan negatif 2, Y sama dengan 0, X sama dengan negatif 2, X sama dengan 0 ini. Udah ya kemarin? Oke. Nah, sebelumnya ini sepertinya udah saya jelaskan bagaimana keadaan. Nah, ini tuh beberapa keadaan persamaan garis. Kemarin udah, jika M sama dengan 0, maka persamaan garisnya menjadi Y sama dengan C. Udah kan di sini? Nah, lalu dari situ saya minta untuk mencoba menggambarkan garis ini. Nah, sekarang bagaimana kita menggambarkan garisnya? Kita lihat di sini. Sebenarnya kalau di GeoGebra ini, kita bisa menggambarkan, jadi ini GeoGebra itu memang bidang koordinat gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bisa lebih mengeksplor GeoGebra ini secara lebih baik, kita bisa membuat GeoGebra ini menjadi suatu LKS online gitu. Mungkin nanti ada yang tertarik untuk tugas akhir bisa dipikirkan dari sekarang bagaimana membuat LKS online dengan menggunakan beberapa software matematika. Yuk, siapa yang tertarik ya? Saya bikinnya sekarang karena belum banyak yang membuat itu. Saya melihat skripsi yang membuat LKS online itu baru beberapa, dan itu biasanya masih kampus-kampus yang cukup besar gitu, atau jurusan-jurusan pendidikan matematika. Tapi dari PGMI, PGSI itu masih jarang yang membuat. Dan saya yakin kalian pasti bisa. Oke, sekarang yang pertama tadi, bagaimana kita menggambarkan garis Y sama dengan negatif 2. Nah, kita udah pelajari di sini, ya, garis Y negatif 2, ini berarti, ya, ini berarti di sini garisnya sejajar dengan sumbu apa? Sejajar dengan sumbu Y negatif 2, sejajar dengan sumbu X. Nah, kita lihat ya di sini. Nah, kita membuat garis. Nah, kalau pakai GeoGebra, ini ya, kita lihat di sini. Ada beberapa pilihan. Di sini kita membuat titik.
Di sini kita membuat garis. Ya. Nah, garis ini kalau kita lihat ya, coba di sini. Ini kan ada line. Ya. Silakan kalian buka HP juga boleh ya. Line itu artinya garis. Ya. Tapi kalau segmen itu artinya ruas garis. Nah, line itu garis. Garis itu bisa diperpanjang ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau segmen atau ruas garis itu adalah potongan garis yang sudah tertentu. Nah, jadi kita membuatnya bukan segmen tapi yang lain. Garis Y sama dengan negatif 2 berarti sejajar dengan sumbu X. Sumbu X-nya ini ya, memotong di sini. Memotong sumbu Y di negatif 2. Nah, sini. Jadi kalau saya ngeklik titik, di sini muncul ini titik. Nah, kalau saya membuat garis, nah ini berarti ini ya. Kita memang kalau di GeoGebra kita perlu memberikan 2 buah titik untuk membuat sebuah garis. Karena pada dasarnya garis itu bisa dibuat jika telah ditentukan 2 buah titik. Nah, kita lihat di sini persamaannya Y sama dengan negatif 2. Garis ini F ya, garis F atau garis AB ini persamaannya Y sama dengan negatif 2. Nah, sekarang yang berikutnya Y sama dengan 0. Berarti memotong sumbu Y di 0. Dan di mana satunya terserahlah. Kita lihat di sini garis G. Garis G ini atau garis CD. Kayaknya sudah saya kenalkan dulu ya di depan-depan. Samanya adalah Y sama dengan 0. Sekarang X sama dengan negatif 2. Nah, untuk garis X sama dengan negatif 2, ini berarti garisnya nanti sejajar dengan sumbu apa? Sejajar dengan sumbu Y. Ya, kita lihat. X sama dengan negatif 2 sejajar dengan sumbu Y melalui titik X sama dengan negatif 2. Kita buat satu titik lagi di sini. Nah, kita lihat di sini, ini garisnya adalah garis H, ya persamaannya X sama dengan negatif 2. Silakan sambil mencoba di HP masing-masing. Sudah bisa mencobanya? Yuk, ambil yang online aja biar tidak membebani HP, tidak usah di-download. Ya. Silakan langsung dibuka di Google Search GeoGebra gitu. Nanti ambil yang GeoGebra online, GeoGebra klasik gitu. Sudah? Nah, sekarang yang berikutnya X sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti sejajar dengan sumbu Y melalui titik X sama dengan 0. Berarti melalui mana? Di sini ya. Ini. Dan kita ambil satu titik lagi di sini misalnya. Nah, ini ya. Garis I atau garis CG ini adalah samaan garisnya X sama dengan 0. Nah, di sini nih kalau kita lihat di GeoGebra, apa perbedaan antara line dan segmen. Kalau line atau garis itu nanti yang tertulis di sini adalah persamaan garisnya. Kita lihat ya, garis-garis ini masing-masing tertulis persamaan garisnya. Ini ya, garis G persamaan garisnya ini. Tapi kalau segmen ini nanti yang tertulis bukan persamaan garisnya tapi panjang garisnya ya. Misalnya kita buat segmen garis dari sini ke
Ini berapa ya? Sini. Kalian tahu nggak berapa panjangnya garis HI ini? Dengan menggunakan Pitagoras? 5 ya. Nah ini, makanya di sini garis HI ini sama dengan 5. Nah kalau kita menggunakan segmen, itu nanti yang muncul adalah panjang garisnya. Tapi kalau kita menggunakan line, ini yang muncul adalah persamaan garisnya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang berikutnya. Kemarin kita udah mencoba ini. Nah, ini. Gambarkan garis yang persamaannya ini. Nah, bagaimana kita menggambarkan garis itu? Kemarin udah kita coba ya. Y sama dengan 2/3E dan Y sama dengan negatif 1/2X. Kita coba ya. Bisa nggak saya hapus sih? Saya hapus aja dulu. Nah, bagaimana kita menggambarkan ini ya? Kita lihat garis Y sama dengan 2/3X. Kita lihat di sini. Ini C-nya ada nggak? Artinya di sini C-nya sama dengan 0. Berarti garis ini melalui apa? Titik 0,0. Melalui titik 0,0 dengan gradien sama dengan berapa? 2/3. Nah, kita udah bisa tentukan melalui titik 0,0 dengan gradien 2/3. Tinggal kita gambarkan aja di sini. Ya. Kita membuat line. Ingat ya, jangan keliru segmen. Nah, melalui titik 0,0 berarti di sini. Udah. Lalu gradiennya 2/3. Kalau gradiennya positif, berarti dari arah kiri ke kanan itu naik atau turun? Naik. Berarti arahnya ke sana ya. Nah, dengan perbandingan tegak dan mendatarnya 2/3. Nah, kita tinggal ambil aja, terserah di mana. Misalnya di sini. Ini ya. Klik 2/3. Udah. Nah, ini udah ketemu gambarnya. Ya. Nah, di sini kalau di GeoGebra itu persamaannya memang dalam bentuk begini. Selalu ya. Negatif 2X plus 3Y sama dengan 0. Apakah ini sama seperti persamaan kita tadi? Sama ya. Karena toh ini nanti Y-nya, X-nya dipindah ke sana, lalu dibagi 3 sama. Oke. Sekarang yang berikutnya. Persamaan garisnya Y sama dengan negatif 1/2X. Ini ya, yang berikutnya. Nah, ini juga kan, ini sama, berarti di sini C-nya sama dengan 0. Berarti melalui titik 0,0. Dengan gradien berapa? Negatif 1/2. Nah, sekarang kita gambarkan. Kita gambarkan melalui titik 0,0. Ini kita klik dulu garisnya. Klik. Melalui titik ini. Nah, lalu di situ gradiennya negatif 1/2. Berarti dari kiri ke kanan naik atau turun? Naik atau turun? Kalau negatif berarti turun. Turun begini ya. Dengan perbandingan berapa banding berapa?
1:2. 1:2. Kita ambil sini aja ya. Pas ya ini ya. Kesininya 1, kesananya 2. Kita ambil sini. Nah, ini garisnya. Persamaan garisnya min X, min 2Y sama dengan 0. Nah, sayangnya di sini ini saya nggak bisa ngorek-orek nih. Nggak bisa ngorek-orek pakai pensil. Kalau yang dibuat bisa, ini nggak ada. Ini saya coba ngorek-orek di sini, nggak bisa. Oke, nah. Sudah mencoba di GeoGebra? Sudah muncul gambarnya? Ya, silakan dicoba. Nah, nanti yang berikutnya kita juga akan mencoba di GeoGebra juga untuk apa namanya, untuk garis-garis yang berikutnya. Wah, ini kalau yang ikut Zoom di rumah berarti satu harus pakai HP, satunya pakai laptop ya. Kayak yang di rumah bisa apa namanya, laptopnya buat GeoGebra-nya, HP-nya buat Zoom. Ya. Saya tanya ke Zoom saya nih. Oke, udah bisa ya? Ini kalau yang di rumah terpaksa harus bolak-balik antara Zoom sama GeoGebra ya? Atau pakai 2 HP? Saya tahu yang ini aja deh. Kalian menggunakan WiFi Win cukup bagus kan? Bagus kan jaringan WiFi-nya?
Saya juga pakai wifi-nya UIN ini. Cuman kayak ini nggak masuk-masuk. Ini aja. Udah ya, yuk kita lanjut. Nah, kita nanti akan mencoba, semua udah buka GeoGebra-nya. Kalau yang di rumah terpaksa harus buka 2 ya, atau gonta-ganti ya. Nggak apa-apa lah. Nah, sekarang yang berikutnya ini nih. Nih ya. Gambarkan garis yang persamaannya. Nah, di sini. Bentar. Nah, di sini coba kita lihat ya. Di sini untuk yang A, ini apa yang udah kita ketahui dari persamaan garis ini? Yang pertama, ini ya, C-nya sama dengan negatif 2. Berarti nanti memotong sumbu Y di negatif 2. Lalu M-nya berapa? Negatif 3. Oke, nah sekarang kita gambarkan ya. C-nya negatif 2, lalu M-nya negatif 3. Saya kalau nggak saya catat, saya lupa juga ini. Ini ya. Nah ini kita hapus dulu, biar tidak mengganggu yang tadi. Nah, jadi kita gambarkan garis. Ambil line. Lalu kita ambil C sama dengan negatif 2, berarti memotong sumbu Y di sini, negatif 2. Lalu gradiennya negatif 3, berarti gradiennya negatif 3, berarti garisnya naik atau turun? Naik atau turun? Turun. Ya. Turun dengan perbandingan, kalau negatif 3 berarti 3:1. Ya, 3:1. Segini pas. Saya ambil di sini. Pas di sini. Ini ya. 3:1. Kita klik. Nah, ini ya. Persamaan atau gambarnya. Nah, kita lihat di sini garis AB atau garis F ini persamaannya adalah negatif 3X min Y sama dengan 2. Apakah sama dengan yang tadi? Sama enggak? Sama enggak dengan yang tadi ya? Saya yang tadi ya negatif 3X negatif 3X min Y sama dengan apa ya? Kalau kita ubah di sini negatif Y sama dengan 3X atau Y sama dengan negatif 3X min sama ya. Nah, nanti buat teman-teman yang di rumah boleh saya kirimkan lewat WA. Ya,
Jadi karena sebagian di rumah, sebagian di kelas, harus mengakomodir semuanya. Ini tadi yang saya sampaikan di papan tulis. Jadi kita bisa lihat di situ bahwa persamaan 3X min Y plus 2 ini dengan persamaan Y sama dengan min 3X min 2 itu sama aja. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ini, Y sama dengan 1/3X plus 2. Silahkan kalian mencoba gambarkan ini dengan menggunakan GeoGebra. Ya. Di sini kita lihat, berarti C-nya sama dengan berapa ini? C-nya 2. Lalu gradiennya 1/3. Nah, sekarang silahkan dicoba gambarkan di GeoGebra. Yang udah silahkan di screenshot dan dikirimkan ke WA. Ya, silakan coba. Karena nanti habis ini kita akan mencoba. Jadi mudah-mudahan hari ini persamaan garis selesai. Kita besok masuk ke statistik. Kita juga akan mencoba statistik menggunakan software ya, bukan hanya perhitungan secara manual. Ya. Ya, yang cowok-cowok juga boleh, silakan. Udah? Gradiennya Y per X, tegak per mendatar kalau gradien ya. Ya, gradien itu tegak per mendatar. Jadi ini saya hapus dulu deh. Ya, pertama tentukan titiknya dulu. Tadi apa ya? Saya tuh kalau nggak saya catat saya lupa loh. Jadi C-nya sama dengan 2, gradiennya 1/3. Nah, C-nya titiknya, tentukan titiknya dulu. C-nya di sini ya. Ya, lalu gradiennya itu 1/3, berarti positif apa negatif? Positif, berarti arahnya naik. 1/3 berarti mendatarnya 1, tegaknya 1, mendatarnya 3. Tegaknya 1, mendatarnya 3. Seperti ini kah? Ini 1, ke sini 3. Apakah di sini pas? Hah? Pas di sini?
Jadi gradien itu perbandingan dari tegak per mendatar. Positif atau negatif itu tergantung. Kalau positif berarti naik, kalau negatif berarti turun. Udah gitu aja. Kita ngambilnya sini juga boleh titik satunya. Bebas ya. Nih misalnya. Yuk, udah. Apa? Yang penting kita bisa menentukan C-nya dulu. C-nya tadi di sini kan. Habis itu kita menentukan gradiennya. Maksudnya kita udah tahu gradiennya, berarti kita cari satu titik aja yang nanti gradiennya sesuai. Jadi kita lihat garis AB ini kan gradiennya 1/3. Kalau kita ambil titik C di sini misalnya, nah di sini, ini nanti juga kan gradiennya nanti berarti di sini berapa ini? 2/6. Ya kan? Sama aja nanti juga 2/6 sama dengan 1/3. Gimana? Udah bisa gambarnya? Ya, ada yang udah mengirim ke grup belum ya? Belum ada ya? Ya, yang di rumah juga, yang di rumah yang udah bisa, di screenshot selalu kirimkan ke grup. ambil yang online aja di grup di Gibra Klasik online. Ya, kalau mau membuat garis, pertama pilih atau klik dulu ini ya, lalu pilih yang lain.
Apa? Hasilnya? Iya, kirimkan ke grup. Biar teman-temannya juga tahu dong yang di rumah. Yang udah bisa menggambarkan, kirimkan ke grup. Nah, ini udah ya. Vanida. Siapa lagi nih? Ya, sama. Nah, ini ada juga nih Mbak Bana. Sama enggak ya? Sama nih, 1/3. Oke. Ya. Sudah? Nah, kalau udah kita bisa, yang udah silahkan dicoba nih soal yang berikutnya, soal yang C. Ya, soal yang C ini. Ya, yang C ini berarti C-nya sama seperti tadi -2, M-nya berarti -2/3. Oke, silakan dicoba. Di satu bidang yang sama dengan tadi nggak apa-apa, tinggal ditambahkan lagi. Ya, kita gambarkan di sini. Yang C, yang udah bisa, boleh dikirimkan jawabannya. Ya. Gradiennya negatif, berarti naik atau turun? Ya, dari kiri ke kanan turun. Jadi yang pertama melalui titik ini ya. Lalu titik ini dulu. Nah, lalu garisnya turun. Ya, turun. Tentukan gradiennya sehingga perbandingannya itu 2/3. Jadi tegaknya 2, mendatarnya 3. Ambil titik 1 yang kira-kira pas. Terserah deh di mana. Yuk.
apakah di sini pas nggak 2/3? Tegaknya 2, mendatarnya 3. Benar ya? Nih. Kita klik di sini. Nah, kita bisa lihat titiknya itu pas apa enggak, kita bisa lihat di sini nih. Titiknya 3,0, berarti saya titiknya pas. Kalau agak geser nanti ada koma-komanya gitu. Oke, yang sudah bisa boleh dikirimkan jawabannya. Oke, gimana? Kalau gitu saya tambahin ya. Kalau ini udah bisa, saya tambahkan beberapa soal nih. Kita buka dulu. Ya, di sini kalau udah coba kalian gambarkan, saya hapuskan di sini aja soalnya. Gambarkan garis yang melalui titik. Ini saya cuma minta menggambarkannya aja ya. 2, negatif 3 dengan gradien negatif dengan gradien 2/3. Coba. Ya. Nomor 2, tadi nggak ada nomornya ya. Melalui titik negatif 2, negatif 3 dengan gradien negatif 3/2. Ini silahkan dicoba nih, 2 soal nih, ini yang nomor 1. Nah, silahkan. Kita latihan menggambar menggunakan Wikipedia. Jadi kita tidak melihat persamaannya, tapi kita hanya menggambarkan aja. Oke, ini udah digambar, udah ada yang mengirimkan, Mas Rizky.
Ini siapa yang tadi yang ngirim nih ya? Rizkika. Nggak kelihatan sih kalau di HP. Kelihatannya Rizkinya. Kok saya tuh nggak hafal soalnya nama-namanya. Ya, sekarang yang berikutnya nih. Dengan menggunakan GeoGebra, kita nggak usah pedulikan nanti persamaannya seperti apa. Yang penting kita gambarkan aja. Ya. Saya hapus dulu ini. Ini juga saya hapus dulu. Ini juga saya hapus. Ini juga saya hapus. Nah, sekarang coba melalui 2,-3 gradiennya 2/3. Coba sekarang gambarkan, tentukan titik pertamanya dulu. Saya tunggu yang udah selesai, kirimkan jawabannya ke grup. Ayo yang di rumah juga. Ya, udah. Di sini belum ada yang mengirimkan jawabannya. Udah ada belum ya? Belum ada yang ngirim jawaban nih.
Yuk, ditunggu jawabannya nih. Ya sudah, kirimkan ke grup. Yang nomor 1. Ayo. Harusnya 1.2 detik selesai loh. Kan nggak usah gambar nih, tinggal klik-klik aja. Ya, iya. Saya kan nggak tahu nih, saya udah bisa siapa yang belum. Yuk. Melalui titik 2, negatif 3. Sini titiknya, klik. Udah. Gradiennya 2/3 positif, berarti naik. Ya. Naik dengan perbandingan 2/3. 2 tegaknya, 3 mendatarnya. Berarti kita ambil titik di mana? Sembarang aja, salah satu, misalnya di sini. Misalnya di sini. Klik. Dah. Jadi kan? Udah dari kepong banget. Dan sekarang yang nomor 2. Yuk, silakan dicoba dan kirimkan ke grup yuk. Ya, nomor 2. Melalui titik negatif 2, negatif 3. Yuk ambil titiknya di mana? Gradiennya negatif 3/2. Berarti kalau negatif, arah garisnya turun. Ya, ditunggu jawabannya. Oke. Ya, yang nomor 2. Yang nomor 2-nya negatif 2, negatif 3.
Negatif 2, negatif 3. Oke. Negatif 2, negatif 3. Dengan gradien berapa tadi? Negatif 3/2. 3/2. Oke. Negatif 2, negatif 3. Oke. Dapat 2. Oke, udah bisa ya? Ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kalau udah ya. Nah, seperti ini udah bisa ya. Sekarang kita lanjutkan. Aduh, ini kamu masih ada orang-orangnya ya. Apalah. Nah, sekarang yang berikutnya kita menggambarkan garis yang persamaannya ini. Saya hapus dulu, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ini ya. Bagaimana kita menggambarkan garis yang persamaannya seperti ini. Jadi kelihatannya belum ada C-nya dan juga kelihatannya belum ada M-nya. Kita lihat di sini. Ini kan kita tidak bisa menentukan langsung ya. Ini kan belum kelihatan langsung nih, C-nya berapa dan M-nya berapa. Nah, seperti yang sudah pernah kita pelajari pada minggu lalu, dari sisi aljabar, ya, persamaan garis ini seperti suatu persamaan aljabar. Ya. Nah, secara aljabar, jika ada satu persamaan, sedangkan variabelnya 2, maka penyelesaiannya adalah banyak tak terhingga. Maksudnya banyak tak terhingga itu gimana ya? Oke, kalau misalnya ini suatu garis. Ya. Nah, garis ini kan terdiri dari banyak titik. Titiknya kan banyak banget di sini ya, sebenarnya rapat banyak banget di sini. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari garis ini terdiri dari banyak titik. Makanya dari titik-titik ini kita ambil salah 2 untuk menggambarkan. Karena kalau kita akan menggambarkan garis, kita harus menentukan 2 titik lalu kita hubungkan menjadi sebuah garis. Kita ambil titik di sini dan titik di sini sehingga nanti kita bisa buat garisnya, gitu ya. Nah, kalau kita akan mengambil 2 titik, cara yang paling gampang adalah kita ambil salah satu variabelnya, kita ambil 0. Ya, kalau misalnya kita ambil, sebenarnya apakah harus diambil X sama dengan 0 gitu? Enggak sih, gitu. Diambil X sama dengan 1 boleh, X sama dengan 2 boleh, X sama dengan akar 2 juga boleh, gitu ya. Terserah, cuma yang paling gampang kita ambil X sama dengan 0. Nah, kalau kita ambil X sama dengan 0, nanti kita dapatkan apa? Negatif 3Y sama dengan berapa? 6. Berarti di sini kita dapatkan Y sama dengan negatif 2. Nah, dari sini secara aljabar kita peroleh X sama dengan 0 dan Y sama dengan negatif 2. Secara geometris kita dapatkan suatu titik yang koordinatnya 0, negatif 2. Baru dapat satu titik. Kita perlu cari titik yang kedua. Titik yang kedua kita ambil yang Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, kita dapatkan 2X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 3. Dari sini kita dapatkan titik 0,3. Salah, sorry. Ya, 3,3.
0. Nah, kita udah dapatkan dua titik ini, tinggal kita gambarkan di bidang koordinat. Silahkan gambarkan di GeoGebra-nya. Ambil dua titik, lalu kita gambarkan. Kita mengambil titik dulu boleh, ya. Kita ambil titik dulu di sini, lalu nanti baru kita gambarkan. Tapi kalau enggak langsung juga nggak apa-apa, ya. Satu titiknya 0, berapa tadi? 0,-2, yang satunya 3,0. Saya hapus dulu. Ya, udah. Yang sudah boleh dikirimkan jawabannya. Ini kan di sini kalau kita klik line, ini selalu ada perintah nih, select to point posisi. Jadi memang kita selalu diminta untuk menentukan dua titiknya atau posisinya. Posisinya itu berarti kemiringannya atau gradiennya. Sudah? Silahkan dikirimkan jawabannya. Iya, sudah di screenshot kirim. Kan udah jelas titiknya ya. 0,-2 di sini. Saya beri ya. Di sini 1. Yang satunya 3,0 berarti di sini. Udah. Sama nggak persamaannya dengan yang tadi? Negatif 2E plus 3Y sama dengan negatif 6. Sama nggak? Yang di sini negatif 3Y plus 2X sama dengan 6. Yang di GeoGebra-nya negatif 2E plus 3Y sama dengan negatif 6. Sama nggak? Sama ya. Oke. Nah, kalau udah, sekarang silahkan dicoba yang kedua. Nih, yang kedua. 3Y min 2X sama dengan negatif 6. Tidaknya gini ya, kalau di soal matematika itu, ya diganti plus minusnya aja, soalnya udah berubah banget. Titiknya sama. Apa iya ya? Oh sama ya itu ya. Oh ya betul. Karena dari sini dikalikan negatif 1 kalikan negatif 1 kalikan negatif 1. Ya udah, berarti yang C aja. Yang C. Wah, harus diedit nih. Saya tandain, nanti biar saya nggak lupa. Ya, untuk yang C. Kita dapatkan kalau X-nya 0, nanti Y-nya berapa ini? Y-nya sama dengan 3Y sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 2.
Berarti titiknya 0,2. Kalau Y-nya sama dengan 0, kita dapatkan negatif 2X. Negatif 2X sama dengan 6. Berarti X sama dengan negatif 3 ya. Benar? Benar ya. Berarti di sini negatif 3,0. Benar ya? Nah, sekarang silakan coba digambarkan. Sudah? Oke, 0,2. Ya. Yang satunya di sini. Yang satunya negatif 3,0. Ini ya. Dah. Loh, itu sejajar enggak ya? Garisnya sama enggak ya itu ya? Garis F dengan garis G itu? Sama enggak ini gradiennya? Sama. Sama. Sama ya. Oke. Nanti habis ini kita mempelajari juga garis-garis yang sejajar. Udah bisa ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita masih sampai jam 12:10 ya. Masih ada waktu 10 menitan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang berikutnya. Menentukan persamaan garis jika diketahui satu titik dan gradiennya. Kita tadi sudah mencoba ya. Jadi udah kan satu titik dengan gradien tertentu. Ini sama ya. Nah, tapi di sini gambarkan dan tentukan persamaan garisnya. Nah, kalau kita hitung atau kita tentukan secara aljabar, gimana? Ingat nggak? Kalau yang diketahui satu titik dan gradiennya, kita biasanya menggunakan apa? Menggunakan rumus yang apa? Biasanya waktu SMP dulu, ingat nggak? Kita biasanya menggunakan rumus apa? Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Sekarang kita tentukan dulu coba secara aljabar. Lalu nanti kita gambarkan di GeoGebra, kita lihat apakah persamaannya sama. Nah, ini berarti di sini Y. Min Y1 berarti apa? Plus 2. Ini ya Y1-nya ya. Ini Y1, ini X1. Y-nya itu ya Y aja yang menjadi variabel ya. Berarti Y plus 2 sama dengan M-nya berapa ini? 2, lalu X min 4. Berarti di sini Y plus 2 sama dengan 2X min 8. Kalau di GeoGebra itu bentuknya, kita lihat di sini persamaannya X, Y, lalu
berapa X plus berapa Y sama dengan suatu angka, gitu ya. Nah, kita bentuk seperti itu aja sekalian. Nah, kita bentuk. Jadi di sini kalau kita pindahkan X-nya ke kiri menjadi negatif 2X plus Y sama dengan di sini negatif 8, yang dari kiri dipindahkan negatif 2. Berarti negatif 2X plus Y sama dengan negatif 10. Nah, sekarang ini kita lihat di GeoGebra-nya. Ya, silahkan dicoba. Ini saya hapus dulu. Tentukan letak titiknya, lalu berapa gradiennya. Ya, udah. Ada yang sudah mengirim jawaban? Saya lihat. Melalui 4, negatif 2. 4 melalui titik 4, negatif 2 di sini ya. Lalu gradiennya 2. Berarti positif ya. Positif berarti arahnya naik dengan perbandingan 2:0. Ini ya. Ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Kalau yang ini tadi udah. Persamaannya sama nggak ya dengan ini dapatnya?
Min 2X plus Y sama dengan negatif 10. Min 2X plus Y sama dengan negatif 10. Sama ya? Oke. Sekarang silakan dicoba yang berikutnya. Ini yang B. Yang B. Yuk kita coba. Ya, oke. Iya. Oke. Oke. Wah, ini besar sekali. Nggak apa-apa lah. Ya. Ini yang tadi ya. Ya, yang sudah, yang B boleh dituliskan persamaannya dalam bentuk berapa X plus berapa Y sama dengan berapa di kolom chat, boleh dituliskan. Atau dituliskan di WA juga boleh. Ya, sudah. Ya, sudah. Oh, iya, iya. Iya, biar sama seperti persamaannya yang ada di GeoGebra ya. Ya. Nah, ini berarti kalau kita menggunakan rumus yang tadi, kalau kita menggunakan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, ini berarti kita dapatnya Y min 3 sama dengan setengah X min 2. Gini ya. Berarti Y, atau di sini ini dulu aja, apa namanya, dikalikan dua dulu bisa kan? Ya, kalikan 2 dulu aja. Berarti di sini menjadi 2 Y min 3. Otomatis di sini setengahnya hilang ya.
tinggal X min 2. Nah, gini. Berarti 2Y min 6 sama dengan X min 2. Nah, kalau di GeoGebra kan X-nya dulu. Berarti X-nya kita pindah ke kiri. Menjadi min X plus 2Y. Sama dengan sini negatif 2, sana pindah jadi plus 6. Berarti menjadi min X plus 2Y sama dengan negatif 4. Gini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di GeoGebra-nya sama enggak ya? Kita dapatnya min X plus 2Y sama dengan negatif 4. Titiknya 2,3. Yang mana? Yang mana? Ini? Oh. Ya. Plus ya. Positif. Ya. Berarti min X plus 2Y sama dengan 4 ya. Ya, ini salah. Kita coret aja. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Melalui titik 2,3. Ini ya. Gradiennya 1/2. Berarti naik atau turun ini? Naik ya. Kita melihatnya dari kiri ke kanan ya, jangan dari kanan ke kiri. Sampai sini deh, sini boleh. Benar ini 1/2 gradiennya? Benar ya? Oke. Persamaannya kita dapatkan min X plus 2Y sama dengan 4. Sama enggak ya? Sama ya? Nah, gitu. Makanya sebenarnya kalau pakai GeoGebra ini kita menentukan persamaan garisnya nggak usah pakai rumus lagi, udah bisa. Tapi ya kita tetap mengenal deh. Ya sebenarnya aljabar itu bisa kita gunakan untuk ngecek benar nggak sih gitu. Jangan-jangan kita naruhnya agak salah gitu. Karena kalau misalnya saya membuat garis ya, satunya di sini. Nah, saya ngambil pinnya meleset sedikit gitu. Meleset dikit, misalnya bisa nggak ya meleset dikit? Kalau nggak bisa ya, mau saya plesetkan dikit gitu. Misalnya di sini. Sama ya. Nah, sekarang berarti kita seperti ini udah bisa. Nah, berikutnya menentukan persamaan garis, tapi waktunya udah habis ya. Oke, kita lanjutkan besok juga nggak apa-apa lah kalau gitu. Berarti kita tadi udah bisa, kalau ada titiknya, udah ada gradiennya, kita udah bisa menggambarkan dan juga sudah bisa menentukan persamaan garisnya, baik secara aljabar maupun dengan menggunakan GeoGebra. Nah, buat teman-teman yang tadi belum sempat mencoba GeoGebra-nya, silahkan dicoba. Ya, kita ambil yang online aja biar tidak membebani HP kita. Jadi kalau mau yang download ya boleh sih. Ini saya tutup dulu. Oke, masih banyak nggak ya sebenarnya materi kita untuk persamaan garis ya? Kita lihat dulu. Kalau masih banyak besok kita bisa lanjutkan lagi, tapi kalau udah dikit kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Melalui 2 titik belum ya? Ya udah deh besok kita lanjutkan dulu persamaan garis nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru.